Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara pengisian bullet journal ya, karena ada beberapa dari teman-teman yang pengen dijelasin gimana cara ngisi bullet journal. Nah, di sini aku mau sedikit jelasin ya teman-teman, sekaligus nanti aku mau bikin planning untuk bulan Juli. Nah, ini aku mau ngisi konten planner untuk YouTube. Nah, jadi untuk planning atau rencana, aku suka bikin jadwal YouTube seminggu itu 2 atau 3 kali ya. Nah, ini aku nulis di weeks kedua. Biasanya aku tulis tanggal publishnya dan harinya ya teman-teman. Ini sih biasanya nggak terlalu tepat juga, kadang suka geser. Tergantung nanti gimana, kalau ada tawaran kerjasama atau apa, biasanya suka ada yang geser dikit. Nah, next ini ke habit tracker. Ini kebiasaan baik. Cuman pas 2 bulan kemarin itu kan aku hide, jadi sama aku di cakra-cakra gitu. Nah, ini untuk no spending challenge-nya, alhamdulillah di bulan ini jarang jajan ya teman-teman. Jadi aku tandain pakai tanda love kayak gini, itu tandanya berhasil. Nah, untuk informasi ini aku ngisinya di pertengahan bulan Juni kemarin ya, cuman aku baru share di awal bulan Juli sekarang, biar teman-teman lebih paham gimana cara ngisinya. Nah, ini untuk monthly log-nya. Jadi kalau di sini aku tuh suka nulis lebih ke jadwal YouTube ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku tulis gitu per tanggal, kapan aku edit video, upload video, dubbing atau edit video. Jadi lebih kelihatan gitu jadwalnya. Nah, kayak ini example di tanggal 12 hari Minggu. Ini jadwalnya aku buat dubbing. Nah, biasanya kalau untuk jadwal dubbing aku suka samain dengan jadwalnya upload. Nah, jadi untuk dubbing ini di pagi harinya. Nah, nanti untuk upload biasanya aku suka malam hari atau enggak sore hari. Pokoknya kalau misalkan punya channel YouTube itu kita harus nentuin jadwal sendiri ya teman-teman. Kalau enggak itu biasanya suka keteter. Soalnya aku juga pernah di bulan kemarin aku nggak bikin bullet journal kayak gini dan semua jadwal itu berantakan. Jadi menurut aku ini memudahkan banget ya untuk kita tahu jadwal kapan kita harus bikin video, harus edit, dubbing dan upload biar nggak nantinya keteteran gitu. Nah, ini juga di tanggal 14 hari Selasa itu ada jadwal aku buat edit video. Biasanya aku tulis juga judul videonya apa. Nah, di situ kan ada tulisan judul videonya yaitu penghasilan Shopee. Nah, jadi di tanggal 14 hari Selasa itu aku harus edit video penghasilan Shopee affiliate ya teman-teman. Nah, lanjut untuk ide konten IG dan TikTok. Nah, biasanya sih aku suka tulis langsung di handphone ya teman-teman karena lebih praktis banget. Nah, cuman kalau misalkan kadang kalau di handphone itu kan suka kehapus gitu teman-teman. Jadi aku tulis balik di sini. Ini fungsinya untuk ngerekap lagi gitu di bulan-bulan berikutnya. Biasanya suka keinget gitu kalau misalkan konten yang udah di-upload atau dipublish, biasanya aku nggak pakai lagi atau kadang aku perbarui gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini aku punya 2 akun ya, Coretan Umi dan Sintianita. Jadi aku bikin 2 kolom kayak gini di Coretan Umi dan Sintianita. Karena untuk judulnya sendiri ini aku beda-beda ya teman-teman, nggak disamain. Nah, untuk idenya sendiri biasanya ini aku suka baca-baca atau search di media sosial atau YouTube, googling. Nah, nanti sama aku diperbarui lagi dengan ide aku ya, dan kadang aku suka sambungin ke kehidupan sehari-hari aku sambil sharing pengalaman gitu teman-teman. Nah, terakhir ini jangan lupa ucapin terima kasih buat diri sendiri. Biasanya ini cara kita buat lebih menghargai diri sendiri ya teman-teman. Kayak apa yang udah aku tulis di sini, makasih udah berusaha produktif di tengah kesibukan seorang ibu gitu kan. Masya Allah ya, pekerjaan seorang ibu itu banyak banget. Jangan lupa berterima kasih dulu kalau kamu itu udah kuat gitu menjalani hari demi hari gitu. Nah, ini untuk yang kedua, makasih juga udah berusaha menahan keinginan dan berusaha mementingkan kebutuhan untuk keluarga. Nah, sebenarnya kita sebagai ibu rumah tangga pasti banyak pengennya gitu, pengen ini, pengen itu. Tapi dengan segala macam pembelajaran yang kita pelajari, kita coba buat tahan dan alhamdulillah bisa berhasil. Nah, jangan lupa bersyukur buat semuanya, bersyukur buat
apapun. Terutama terima kasih sama Allah karena dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan semuanya ya, teman-teman. Nah, terakhir ini evaluasi. Di sini aku suka rekap di bulan ini apakah udah mencapai target atau tujuan atau malah gak sesuai sama apa yang kita tulis atau rencanakan ya, teman-teman. Tapi alhamdulillah di bulan ini udah bisa lebih baik di bulan kemarin. Alhamdulillah bisa konsisten dengan jadwal untuk bulan ini, tapi biasanya di bulan selanjutnya suka agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, wajar karena ini adalah sebuah proses ya. Jadi untuk belajar itu kita nggak usah takut salah, nggak usah takut buat istirahat sejenak gitu, karena itu wajar banget ya, teman-teman. Self love itu yang terpenting. Nah, teman-teman, kali ini aku mau refresh setitik ya, teman-teman, karena bertepatan banget sama awal bulan di hari weekend. Jadi aku sama suami mutusin buat udara sejuk gitu keluar. Karena kebetulan di bulan kemarin itu kita nggak liburan sama sekali ya, teman-teman. Kita di rumah aja karena kan ada syukuran Zain juga. Terus aku full padat banget gitu buat susun jadwal segala macam di bulan Juni kemarin, Masya Allah. Nah, sekarang alhamdulillah ini aku mau piknik setitik gitu ya. Nah, ini aku lagi ada di Natur Hills, tepatnya di KBB ya, teman-teman, di Kabupaten Bandung Barat. Ini kayak tempat piknik gitu, tempat camping sih lebih tepatnya. Nah, awalnya kita itu mau kedua pilihan ya, teman-teman, antara Jungle Milk sama ini Natur Hills. Terus suami nyaranin kesini aja karena di sini ada tempat main anak-anak juga. Nah, untuk harga tiket masuknya tadi aku bayar 50.000 untuk 2 orang. Nah, untuk anak di usia 5 tahun ke atas itu bayar, tapi di bawah 5 tahun itu free. Tempatnya enak banget ya, teman-teman, adem. Nah, untuk tiketnya tadi bisa ditukerin sama makanannya yang udah disediain di dalam ya, teman-teman. Nah, ini untuk halaman belakangnya, jadi kayak staycation gitu, ada villa sama ada camper van. Nah, kita pilih yang camper van ini. Nah, jadi untuk tendanya ini aku sewa ya, harganya 95.000. Karena aku nggak nginep, cuman piknik doang, jadi aku cuman bayar sekitar 130.000-an. Itu udah termasuk sama matras dan sleeping bagnya. Nah, ini juga aku dibantu masang sama si AA-nya nih, jadi worth it lah ya. Bayar segitu udah termasuk pemasangan tenda juga. Nah, sebenarnya aku main kesini tuh nggak ada persiapan ya, teman-teman. Tadinya aku tuh bukan mau camping kayak gini gitu, kira aku tuh kayak tempat makan biasa aja gitu, piknik biasa dan nggak ada tenda-tenda kayak gini. Makanya ini aku bawa sendiri alasnya dari rumah. Tapi malah jadi lebih seru ya sambil camping gitu, jadi anak-anak bisa istirahat juga di dalam. Nah, untuk informasi juga, jadi kalau mau bawa tenda sendiri itu bisa ya, teman-teman. Untuk satu malamnya itu sewa tempatnya 150.000 untuk weekday, dan untuk weekend 200.000 per 4 orang. Nah, jadi kalau misalkan orangnya banyak itu bisa nambah satu orangnya 50.000. Nah, ini aku cari suasana baru ya, teman-teman, karena bosen gitu kalau di rumah terus. Nah, aku pengen apa yang aku kerjain ini bisa aku nikmatin juga ya, jadi sambil healing setitik sambil bikin planning-planning di bulan Juli, Masya Allah.
Nah, seperti biasa, ini aku bikin monthly log untuk buat jadwal YouTube ya, teman-teman. Seperti yang udah aku jelasin tadi, jadi di sini untuk jadwal YouTube aku mau bikin kayak kolom-kolom gitu menurut kalender. Sebenarnya it's simple ya, bisa di handphone. Di handphone kan udah banyak banget tuh aplikasi atau dari bawaan handphonenya sendiri kayak agenda. Jadi kita nggak usah ribet bikin garis-garis kayak gini. Nah, kalau aku sih ini lebih ke hobi ya, teman-teman. Jadi sekalian aku seneng gitu ya setiap bulan tuh bikin planning kayak gini yang dihias-hias, jadi biar lebih semangat lagi gitu buat ngejalaninnya. Nah, di bulan Juli ini kebetulan aku belum ada planning ya, teman-teman. Untuk ide-ide selanjutnya seperti apa ya jalani aja, karena menurut aku ide itu nggak selalu ada ya. Sulitnya jadi konten creator itu kayak gitu ya, teman-teman. Kadang kita harus bisa buat menyesuaikan antara kreativitas dan visualisasinya. Ini tergantung kitanya juga ya, teman-teman. Karena kan kreativitas seseorang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang dari tulisan, ucapan, gambar, atau bahkan public speaking ya, teman-teman. Jadi tergantung dengan apa yang kita minati, apa yang kita sukai. Insya Allah semuanya bakal berjalan dengan sendirinya. Nah, ini aku sedikit break dulu ya, teman-teman, istirahat dulu. Ini kata suami makan dulu aja gitu, ntar lanjut lagi. Karena di sini kebetulan pas aku nyampe itu udah agak siangan ya, teman-teman. Jadi ini aku makan siang dulu sama suami. Aku nggak bawa bekal dari rumah. Jadi ini aku beli, untuk harganya sih ini lumayan worth it ya. Sekitar 25 ribuan satu porsinya, dan makanannya juga ini enak. Oke, udah beres semuanya. Lanjut lagi. Kebetulan ini aku lagi haid, jadi aku nggak sholat dulu ya, teman-teman. Nah, di sini aku bikin tambahan kolom untuk to-do list. Nah, biasanya ini tulisan untuk kalau misalkan ada jadwal nih di bulan ini atau janji sama orang, itu aku tulis di sini ya, teman-teman. Jadi biar bisa lebih menyesuaikan waktu gitu. Nah, next di sini aku mau bikin habit tracker, yaitu kebiasaan baik ya. Nah, untuk bulan kemarin itu alhamdulillah ada sedikit perkembangan lah ya, meskipun semangatnya di awal-awal doang. Terus karena kan halangan perempuan itu haid ya, teman-teman. Jadi biasanya kalau udah haid itu bawaannya males. Terus akhirnya ya kayak gitu, kedepannya agak bolong-bolong. Tapi nggak apa-apa ya, itu wajar banget, teman-teman, asal ada kemauan kita buat terus memulai lagi dan lagi gitu. Di sini aku tulis seperti biasa kayak bulan kemarin al-waqiah dan sedekah subuh. Karena kan kemarin juga aku udah share ke teman-teman kalau kita sering baca surat al-waqiah itu kita tuh kayak keulang-ulang lagi gitu untuk reminder tentang harta kita, keuangan kita. Jadi insya Allah kalau misalkan kita mengamalkan surat al-waqiah ini, hidup tuh rasanya tenang ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu aku bikin kajian offline sama baca buku anak-anak ya, karena jujur sekarang aku jarang banget buat bacain anak-anak buku. Aduh, pokoknya PR ya, teman-teman. Lanjut ini untuk ke content planner YouTube. Jadi di sini aku mau tulis seperti biasa ide-ide YouTube nanti. Lanjut ke Instagram dan TikTok. Di sini aku mau tulis ide-ide konten ya, apa aja yang nanti bakal aku share ke teman-teman di sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, teman-teman. Karena lagi-lagi di sini bukan aku yang bisa ya, tapi Allah yang mudahkan. Insya Allah kedepannya diperlancar lagi. Nah, di sini aku buat 2 kolom untuk Instagram aku ya, karena kan aku punya 2 Instagram yang alhamdulillah masih aktif ya. Ada coretan Umi dan Cynthia Nita. Nah, di situ aku buat kolom ide buat coretan Umi dan Cynthia Nita, karena idenya ini judul-judulnya pasti beda ya, teman-teman, gak aku bikin sama. Terus ini di bawahnya TikTok. Insya Allah ini kalau kepegang sih aku aktif juga di TikTok. Cuma lihat juga kedepannya kayak gimana ya, teman-teman. Nah, kadang ini aku juga lagi ngatur-ngatur waktu ya, teman-teman, antara anak sama kerjaan aku ini masih adaptasi lagi dan lagi gitu. Kadang kan kalau kita fokus sama sesuatu yang lain tuh jadi terbengkalai gitu ya. Ini reminder banget buat aku, makanya aku butuh banget support system ya, terutama dari suami. Dan Masya Allah suami juga ngedukung gitu, bisa saling ngebantu satu sama lain gitu ya, teman-teman. Di saat aku nggak bisa, suami aku alhamdulillah bisa membantu. Karena kan kerjaannya istri itu bukan sepenuhnya dikerjakan oleh istri ya, teman-teman. Kadang juga suami suka ngurusin anak, terus bantu-bantu kerjaan rumah. Masya Allah, pokoknya
pokoknya hal yang paling bahagia itu ketika suami kita ngerti keadaan kita. Nah, lanjut ke sini, ini untuk jadwal sponsor ya teman-teman. Jadi aku tulis keterangan kayak gini. Di kolom pertama ada weeks, terus ada hari dan tanggal, ada nama brand, jenis video, dan akun. Jadi biar gak bentrok ya untuk jadwalnya. Nah, di sini juga next aku mau bikin jadwal update atau jadwal publishnya TikTok sama IG. Alhamdulillah kalau bulan kemarin sih kelihatannya jadwalnya aman ya teman-teman. Gak tahu nih di bulan sekarang bakal kayak gimana. Yang penting niat dulu aja, ditulis dulu kayak gini. Nah, aku tulis di sini sampai tanggal 30, tapi aku bagi dua, jadi satu kolomnya ini sampai tanggal 15 gitu ya teman-teman. Nah, untuk kolomnya sendiri di sini ada kolom tanggal. Terus aku tulis akun Cynthia Nita, coretan Umi, TikTok, dan Shopee video. Nah, biasanya aku tandain gitu kalau misalkan di tanggal segini aku harus update di akunnya coretan Umi atau TikTok gitu. Nah, jadi untuk reminder juga ya teman-teman. Ini juga sama, tapi ini untuk tanggal 16 sampai tanggal 30. Nah, tujuan aku bikin semua ini tuh biar semuanya terjadwal. Jadi kan kalau misalkan udah di planning gini enak ya teman-teman. Kalau kerja sendiri tuh harus mau nge-planning diri sendiri gitu. Kayak contoh kerja di orang juga kita harus disiplin sama waktu gitu ya. Cuman bedanya kalau kerja sendiri ini waktunya bisa kita tentukan juga sendiri. Tentunya PR aku juga sebagai ibu rumah tangga makin banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan biiznillah mungkin kalau misalkan Allah izinkan dan suami juga mendukung ya kenapa enggak, aku jalanin dulu aja. Pokoknya semangat buat teman-teman yang mau nyoba jadi content creator. Semua orang itu ada potensi buat jadi content creator ya, asal kitanya mau dan rajin gitu, mau berusaha, mau mencoba. Insya Allah apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita saat ini, buat diri kita nyaman gitu ya dengan pekerjaan itu. Maka dari itu carilah pekerjaan yang nyaman buat kita, sehingga kita melakukannya bukan merasa bekerja ya, tapi dengan keikhlasan dan nikmat gitu ya teman-teman. Masya Allah. Intinya jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan apa yang dimiliki orang lain, karena dengan mengukur itu kita nggak akan pernah bisa untuk bahagia. Tapi dengan bersyukur kita tahu ya arti bahagia itu yang seperti apa. Nah, segitu dulu video dari aku. Mudah-mudahan suasana baru ini bisa nge-refresh teman-teman juga untuk buat planning di bulan Juli. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 156 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.